wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elinus Samung Leilai dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teori Akuntansi 1, di mana topik atau judul presentasi saya kali ini yang berkaitan dengan laporan arus kas. Seperti yang kita ketahui bahwa laporan arus kas ini merupakan salah satu jenis laporan keuangan, di mana laporan arus kas ini merupakan laporan yang memuat informasi arus kas masuk maupun arus kas keluar dari suatu entitas ataupun perusahaan selama satu periode. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan operasional yang meliputi menjual barang ataupun jasa, membeli barang, serta membayar gaji dan sebagainya. Kemudian yang kedua ya kegiatan arus kas ini yaitu kegiatan investasi. Nah, investasi teman-teman maksudnya di sini adalah kegiatan untuk menanamkan modal dalam suatu perusahaan yang meliputi kegiatan membeli aktiva tetap seperti misalnya tanah, kemudian maupun membeli investasi lain. Nah, kegiatan yang ketiga laporan arus kas ini yaitu kegiatan pendanaan, di mana kegiatan pendanaan ini meliputi menerbitkan saham. Nah, yang dimaksud dengan saham di sini adalah yaitu surat bukti kepemilikan seseorang atas aset dalam suatu perusahaan. Kemudian yaitu kegiatan pendanaan selanjutnya meliputi menerbitkan obligasi. Nah, obligasi ini maksudnya yaitu surat hutang. Kemudian kegiatan pendanaan ini yang selanjutnya meliputi kegiatan membayar dividen. Nah, maksud dari dividen ini yaitu membayar keuntungan maupun membayar laba. Selanjutnya yaitu kalau kita simpulkan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar dapat ditentukan dengan memperhatikan akun pendapatan maupun biaya ataupun beban. Nah, misalnya contohnya arus kas masuk yaitu meliputi kegiatan ketika kita menjual barang, maka kas dalam satu perusahaan itu ada yang masuk, serta penerimaan kas lain. Nah, selanjutnya kalau kita lihat daripada arus kas keluar, misalnya kegiatan misalnya membayar gaji maupun beban-beban lain dalam satu perusahaan maupun entitas. Kemudian kita lihat dari bentuk laporan arus kas ini dibagi menjadi dua metode. Metode yang pertama yaitu metode langsung, di mana arus kas dari operasional sesuai rincian dalam laporan laba. Sementara metode tidak langsung bahwa merupakan arus kas dari operasional tidak dirinci sesuai dengan rincian dalam laporan laba. Nah, kalau kita lihat persamaan antara kedua metode ini, misalnya dilihat daripada arus kas dari kegiatan investasi. Hal ini mempunyai persamaan tertentu. Kemudian kita lihat dari segi arus kas dari kegiatan pendanaan. Ini merupakan salah satu persamaan yang dimiliki antara metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, data yang harus digunakan untuk menyusun sebuah laporan arus kas yaitu data yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, data laporan laba rugi ini misalnya pendapatan maupun beban-beban lain. Data yang kedua yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas ini yaitu neraca awal dan akhir tahun. Dan yang terakhir, data yang digunakan adalah data tambahan. Nah, kalau kita lihat daripada laporan arus kas metode langsung, misalnya dari segi kegiatan operasional,
bahwa arus kas masuk itu meliputi kegiatan misalnya penjualan barang dagang ataupun jasa, dan kemudian yaitu penjualan trading sekuritas, dan yang terakhir arus kas masuk meliputi kegiatan daripada pendapatan bunga maupun dividen lain. Sementara kalau kita lihat arus kas keluar yaitu meliputi kegiatan misalnya pembelian barang dagangan misalnya peralatan kantor maupun hal-hal lain. Kemudian pembayaran biaya operasional. Hal ini merupakan mengurangi kas atau melakukan kegiatan pengurangan kas atau arus kas keluar. Kemudian selanjutnya arus kas keluar meliputi misalnya pembayaran pajak. Nah, kalau kita lihat dari lebih jauh lagi bahwa arus kas masuk, misalnya kita lihat daripada segi penjualan barang dagangan atau jasa, bahwa penjualan yang dilaporan laba rugi dikoreksi dengan perubahan saldo piutang dagang usaha. Jadi ketika penjualan terjadi, maka saldo piutang harus diperhatikan supaya kita bisa menentukan apakah arus kas itu berubah, masuk ataupun tidak masuk. Jadi intinya harus melihat atau memperhatikan perubahan saldo piutang dagang maupun usaha. Selanjutnya untuk mengoreksi perubahan arus kas atau perubahan saldo piutang dagang, kita harus menerapkan misalnya salah satu rumus persamaan akuntansinya, yaitu di mana penjualan ditambah piutang awal dikurangi dengan piutang akhir, maka hasilnya adalah arus kas masuk dari pelanggan. Kalau misalnya kita lihat dari segi misalnya arus kas keluar untuk kegiatan operasional, misalnya seperti yang saya tunjukkan tadi bahwa arus kas keluar untuk kegiatan operasional misalnya pembelian barang dagang, pembelian trading sekuritas maupun pembayaran biaya operasional maupun pembayaran pajak. Nah, kemudian kalau kita lihat arus kas keluar untuk pembelian barang dagang, ada 3 kemungkinan teman-teman. Yang pertama yaitu tidak ada saldo persediaan. Kemudian yang kedua yaitu saldo persediaan dan hutang awal sama dengan akhir tahun. Kemudian saldo persediaan dan hutang awal tidak sesuai dengan saldo akhir tahun. Nah, kalau kita lihat pembelian barang dagang ini misalkan tidak ada persediaan dan hutang, itu berarti bahwa semua barang yang dibeli telah dibayar dan barangnya telah dijual semua, maka harga pokok penjualan sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang dagang. Nah, sebaliknya kalau misalkan ada persediaan dan hutang tapi saldonya tidak berubah, itu artinya semua barang yang dibeli telah dibayar dan barangnya telah dijual semua, maka harga pokok penjualan sama dengan kas keluar untuk pembelian barang dagang. Kalau kita lihat misalnya ada persediaan dan hutang tapi saldonya berubah, itu berarti bahwa tidak semua pembelian telah dibayar dan tidak semua barang yang dibeli telah dijual. Karena itu maka harga pokok penjualan tidak sama dengan arus kas keluar untuk pembelian barang dagang. Nah, untuk mengoreksi untuk mengkoreksi hal-hal tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan persamaan akuntansi. Misalnya harga pokok penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, kemudian ditambahkan dengan hutang awal dikurangi dengan hutang akhir, akan menghasilkan arus kas keluar, PP masuk atau pembelian barang dagang. Kemudian kalau kita lihat arus kas untuk pembayaran biaya operasional, maka yang harus diperhatikan di laporan laba rugi misalnya tidak mempengaruhi arus kas atau biaya depresi. Kemudian terkait dengan hutang biaya,
Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam laporan laba rugi yaitu terkait dengan prepaid expense. Nah, maksudnya daripada ini prepaid expense ini yaitu adalah beban dibayar di muka. Kemudian yang harus diperhatikan di laporan laba rugi selanjutnya adalah tidak terkait dengan prepaid expense dan hutang biaya. Kalau kita simpulkan bahwa laporan laba rugi laporan laba rugi adalah biaya gaji, biaya sewa, biaya iklan. Sementara neraca adalah hutang gaji, sewa dibayar di muka. Kalau kita lihat biaya yang tidak mempengaruhi arus kas, misalnya contohnya biaya depresi dan amortisasi, kemudian tidak dilaporkan dalam laporan arus kas metode langsung. Kemudian biaya yang terkait dengan hutang biaya, yaitu di laporan laba rugi terdapat biaya gaji dan di neraca ada hutang gaji. Berarti persamaan akuntansinya sama dengan arus kas keluar membayar gaji, untuk membayar gaji sama dengan biaya gaji ditambahkan dengan hutang gaji awal dikurangi dengan hutang gaji akhir. Selanjutnya biaya yang terkait dengan biaya dibayar di muka atau prepaid expense, yaitu di laporan laba rugi terdapat biaya asuransi dan neraca ada asuransi dibayar di muka. Sementara persamaan akuntansinya yaitu arus kas keluar untuk membayar asuransi sama dengan biaya asuransi ditambah dengan prepaid insurance akhir dan prepaid insurance awal. Kemudian biaya yang tidak terkait dengan hutang biaya atau prepaid expense, contohnya misalnya ada biaya iklan di laporan laba rugi tapi di neraca tidak ada hutang biaya iklan atau iklan dibayar di muka. Berarti arus kas keluar untuk biaya iklan sama dengan biaya iklan yang dilaporkan di laporan sama dengan, maksud saya arus kas keluar untuk biaya iklan sama dengan biaya iklan yang dilaporkan di laporan laba rugi. Selanjutnya kalau kita lihat arus kas dari kegiatan pendanaan, misalnya arus kas masuk yaitu meliputi menarik dana dari pemilik dan kreditor. Kemudian arus kas keluar yaitu pengembalian dana ke pemilik maupun kreditor. Kalau misalnya informasi yang harus diperhatikan yaitu saldo awal dan akhir modal dan hutang jangka panjang dan data tambahan, itu yang harus diperhatikan dalam arus kas keluar dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya yaitu laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, setelah saya membahas sebelumnya yaitu metode langsung, sekarang pembahasan saya yaitu mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Kalau kita lihat dari pengertian laporan arus kas, bisa diartikan sebagai laporan keuangan, penerimaan kas, perubahan kas bersih, dan pembayaran kas yang berasal dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu dalam satu periode. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa akun-akun laporan arus kas tidak langsung, metode tidak langsung seperti beban depresiasi atau amortisasi. Beban depresiasi atau amortisasi ini pada dasarnya tidak mempengaruhi arus kas, namun akan diinput dalam perhitungan laba rugi, sehingga harus menambahkan suatu beban depresiasi dan amortisasi ini ke dalam angka laporan laba rugi. Kemudian akun laporan arus kas tidak langsung yang kedua yaitu untung atau rugi atas pelepasan aset. Nah, salah satu bentuk pelepasan aset tetap adalah misalnya dengan cara penjualan. Kemudian akun laporan kas tidak langsung ini misalnya piutang usaha. Nah, pada akun ini harus memperhatikan adanya perubahan yang terjadi, apakah ada peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya akun laporan arus kas di metode tidak langsung ini misalnya beban dibayar di muka. Nah, meskipun nama akun ini adalah beban, namun akun ini diartikan sebagai piutang. Contoh akun ini adalah asuransi yang dibayar di muka atau sewa dibayar di muka.
Kemudian selanjutnya akun pelaporan arus kas tidak langsung, misalnya persediaan. Nah, pada dasarnya akun persediaan ini masih sama seperti akun aset lainnya, yaitu memiliki saldo normal yang berada di sebelah debit. Kemudian akun selanjutnya yaitu utang usaha. Nah, pada laporan keuangan ini maka terdapat utang usaha. Saldo normal utang usaha ini berada di sebelah kredit dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian akun yang dimiliki laporan urus kas metode tidak langsung ini yaitu utang pajak penghasilan. Nah, bentuk perlakuan untuk setiap perubahan utang pajak penghasilan ini serupa dengan utang usaha. Kemudian kalau kita lihat langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. Yang pertama yaitu menyiapkan data laporan laba rugi usaha. Langkah awal yang harus kita siapkan dalam membuat laporan arus kas pastinya adalah data. Jadi data harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga bisa menyusun laporan laba rugi dalam satu periode berjalan. Di sana akan melihat beberapa banyak keuntungan ataupun laba yang tertulis. Kemudian langkah yang selanjutnya untuk menyusun laporan arus kas yaitu menyiapkan laporan neraca periode berjalan. Langkah kedua dalam pembuat laporan arus kas adalah dengan menyiapkan data laporan neraca ketika periode berjalan dalam selama 1 tahun sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyusun laporan arus kas yaitu membandingkan kedua laporan neraca. Pada langkah ini membuat perbandingan nominal dari setiap akun yang sudah tertera pada kedua laporan neraca. Kemudian yaitu yang selanjutnya untuk menyusun laporan arus kas yaitu menyusun laporan arus kas. Setelah kita mendapatkan laporan laba rugi serta perbandingan neraca, maka kita sudah bisa melakukan penyusunan laporan arus kas. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa walaupun memang terlihat rumit untuk laporan arus kas ini, metode tidak langsung akan mudah dipahami dan dikerjakan jika seluruh data-data penunjangnya bisa didapatkan dengan cepat dan akurat. Kemudian kita lihat perbedaan antara kedua metode ini, baik itu metode langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung pada dasarnya metode ini adalah laporan arus kas yang disusun berdasarkan pada buku kas atau bank. Dalam metode ini pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap atau gross, dan baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Sementara metode tidak langsung adalah di mana laporan arus kas disusun berdasarkan pada buku kas atau bank. Metode penyusunan laporan arus kas ini secara tidak langsung disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini laba rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi buku kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan kas investasi ataupun pendanaan. Jadi teman-teman, mungkin ini daripada presentasi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah teori akuntansi. Jika ada yang kurang jelas, mohon maaf. Yang akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.